Tapi tetap ketika masuk waktu sholat itu hati harus berazam. Saya harus mengerjakan sholat pada waktunya, walaupun di akhir. Mungkin karena ya kita tahu mungkin terlalu sibuk itu di kantor atau segala macam, boleh mengakhirkan. Tapi dengan ada azam dalam hati, ada niatan dalam hati, tetap kita harus mengerjakannya masih pada waktunya gitu. Jangan sampai abai atau lewat atau bablas. An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waktunya sudah ditentukan. Inna sholata, sungguhnya sholat, kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, adalah fardu yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ra ono manungsa sing sempurna, ra ono manungsa ora duwe dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, jamaah yasiran rutin malam Jumat Rumahan Green Palm Residence Cileles 3 Raksa. Syukur alhamdulillah kita bisa kumpul lagi di malam Jumat kali ini guna melaksanakan aktivitas baik kita, yakni silaturahmi, sekaligus juga sedikit demi sedikit kita diskusi keislaman, diskusi khususnya di bidang ilmu fikih yang hikmahnya, yang tujuannya tentu untuk menambah bekal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita supaya ibadah kita lebih sesuai dengan tuntunan para ulama kita yang berkaitan dengan ilmu fikih. Kita bertawasul dulu kepada Rasulullah SAW seraya mendoakan sahibul kitab, yakni Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani, ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa zurriyyatihi wa ummatihi ajmain, wa hadatan khususan ila rohi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani wa usulihim wa furu'ihim wa li silsilatihim syalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita balik lagi membahas tentang sholat ya. Setelah minggu lalu berkaitan dengan muamalah, kita balik lagi ngebahas tentang salah satu kewajiban pokok dalam ajaran Islam, yaitu sholat. Karena sholat ini adalah amalan yang paling pertama kali yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab nanti. Maka mudah-mudahan dengan kita diskusi keislaman ini sedikit demi sedikit bisa memperbaiki salat kita. Kemarin sebelum libur Ramadan itu kita masuk ke syarat sah salat, diantaranya adalah masuk waktu ya. Jadi tidak sah salatnya seorang muslim kalau salat belum masuk waktunya atau sudah lewat waktunya. Jadi harus pas waktunya ya.
dalilnya sudah jelas sekali ya, banyak yang berkaitan tentang waktu sholat ini, diantaranya Quran surat An-Nisa ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya sudah ditentukan. Inna sholata, sungguhnya sholat, kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, adalah fardu yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Kemarin juga sudah dijelaskan bahwa sholat subuh waktunya mulai dari terbit fajar sodik sampai dengan masuknya waktu duha ya, dari fajar sodik sampai sampai munculnya sampai terbitnya matahari ya. Kemudian sholat zuhur dari mulai matahari tergelincir sedikit ke arah barat sampai matahari membuat bayangan itu full atau bahkan 2 kali benda yang dituju. Kemudian masuk waktu asar sampai terbenamnya matahari. Kemudian masuk waktu maghrib sampai hilangnya mega merah. Kemudian masuk waktu isya sampai masuk waktu subuh. Itulah waktu-waktu sholat fardu yang harus kita lakukan dalam sehari semalam, yaitu 5 waktu sholat yang jumlah rakaatnya ada 17 rakaat. Nah, lalu gimana kalau sholat itu diakhirkan? Boleh apa tidak? Di sini wa'lam anna sholata tajibu bi awalil waqti wujuban musawwa'an fa'alahu ta'khiru an awalihi ila waqtin yasa'uha bi syarti ayya'zima ala fi'liha fihi. Wa'lam, ketahuilah, anna sholata, sesungguhnya sholat, tajibu bi awalil waktu, sesungguhnya mengerjakan sholat itu wajib pada awal waktu ya, wujuban musawwa'an, dengan kewajiban yang leluasa, dengan kewajiban yang leluasa, artinya dengan waktu yang lumayan panjang. Fa'alahu takhiruhu, boleh diakhirkan, an awalihi ila waktu yasa'uha, sampai waktu yang mencukupi untuk sholat kira-kira 10 menit, bisyarti ayazima ala fi'liha fihi, dengan syarat berniat akan mengerjakan pada waktunya. Jadi kita boleh mengerjakan sholat pada akhir waktu, tapi tetap ketika masuk waktu sholat itu hati harus berazam, saya harus mengerjakan sholat pada waktunya, walaupun di akhir. Mungkin karena ya kita tahu mungkin terlalu sibuk itu di kantor atau segala macam, boleh mengakhirkan. Tapi dengan ada azam dalam hati, ada niatan dalam hati, tetap kita harus mengerjakannya masih pada waktunya gitu. Jangan sampai abai atau lewat atau bablas. Lalu berapa rakaat sih hitungannya orang itu sholat tepat pada waktunya? Walau adroka fil waqti rakaatan ladunaha fal kullu adaun. Seandainya mendapat 1 rakaat pada waktunya, maka termasuk sholat itu sholat ada, bukan sholat qadha. Artinya ketika kita sholat baru dapat 1 rakaat, masuk waktu sholat berikutnya, nah itu sudah terhitung kita dapat sholat pada waktu itu. Artinya sholatnya nggak batal, lanjut aja. Berarti kita dapat sholat tetap pada waktunya, bukan sholat termasuk sholat qadha gitu ya. Nah, lalu gimana kalau lagi rakaat pertama misalnya sholat zuhur, pas zuhurnya kebetulan diakhirkan mungkin karena terlalu sibuk atau apa,
baru ruku udah dur adzan asar. Nah, kalau itu di sini dijelaskan wa illa faqadaun, kalau nggak mencukupi waktunya ya berarti masuknya ke salat qada. Itu terhitungnya salat qada atau salat pengganti. Gitu. Jadi kalau dapat 1 rakaat ya, dari mulai takbir, Fatihah, ruku, i'tidal, sujud pertama, sujud duduk, sujud lagi, sampai selesai sujud tuh mau berdiri, baru adzan salat berikutnya, masih dapat tuh salat yang sedang kita kerjakan itu. Tapi kalau nggak sampai 1 rakaat, di tengah-tengah sudah masuk waktu salat berikutnya, berarti salat yang kita lakukan itu termasuknya salat qada. Nggak usah dibatalin, lanjutin aja. Ya. Sebagaimana firman sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, man adraka rakaatan minas sholati faqad adraka sholata ay muawwadatan. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat salat, maka ia mendapatkan salat itu seluruhnya pada waktunya. Itu ya. Itu landasannya, dalilnya. Jadi memang hukum Islam itu nomor 1 adalah Al-Quran, nomor 2 hadis. Tapi ingat, itu bukan hukum, itu adalah dalil hukum. Ya. Lalu produk hukumnya apa? Ya, yang sudah dibuat sama ulama-ulama kita, fatwa-fatwanya, ya, kitab-kitabnya. Jadi mereka yang meracikan. Ibaratnya kita yang biasa makan tinggal pesan di aplikasi online atau tinggal tunjuk di warteg gitu kan, nggak bisa disuruh ambil aja ikannya di laut, atau disuruh ambil aja padinya, nasinya di petani segala macam, nggak bisa. Ya, tadi tuh ada ulama ahli tafsir, oh ternyata ayat ini berkaitan dengan ini. Ada ulama ahli hadis, oh hadis ini kaitannya dengan hukum ini. Nah, nanti dari para ulama itulah lahir fan yang namanya ilmu fikih. Nah, di ilmu fikih itulah yang sudah menjadi produk hukum. Nah, kita sebagai muslim tinggal ngikutin aja, tinggal nyuap, tinggal makan aja, nggak usah capek-capek ngolah lagi sebenarnya. Ya, makanya kalau ada sebagian yang bilang kelompok, udah kembalikan saja kepada Al-Quran dan hadis, siapa dulu kita kapasitasnya sebagai apa? Kita itu cuma tinggal makan, nggak bisa kita suruh mancing dulu ke laut, bisa masuk angin itu. Artinya kapasitas keilmuan kita nggak ada. Ya. Sedangkan untuk memahami Al-Quran itu luar biasa banyak alat-alatnya. Bukan cuma terjemah, tapi mulai dari asbabul nuzulnya, ya, kemudian ayat yang kan di Al-Quran itu banyak ayat yang global, banyak ayat yang nasakh mansukhnya, itu luar biasa, harus diperdalami lagi. Nah, itu udah jadi nih produk hukumnya fikih, ya udah kita tinggal pelajari, laksanakan, itu aja. Lanjut. Oke, yang berikutnya, fa illam yabqa minal waqti ma yasa'uha, bila waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk memulai sholat, al kanat jum'atan lam yujiz maddud, atau pada sholat Jumat tidak boleh memanjangkan bacaan sholat, tidak disunahkan hanya mengerjakan yang rukun saja untuk mendapatkan semua rakaat pada waktunya. Oh, yang atas ini kelewat. Na'am, lau syara'a fi ghairi jumu'ati, kalau mengerjakan sholat pada selain sholat Jumat. Wa qad baqiya ma yasa'uha jazalahu bila karohatin. Yang waktunya cukup untuk sholat, maka boleh baginya memanjangkan bacaan sholat atau zikir. Bila karohatin, dan tidak makruh ayyutawilaha bil Quran, walaupun sholatnya dulu dan membacakan bacaan Al-Qurannya.
awil dzikri atau zikir hatta yakhrujal waktu, sampai keluar waktu. Wa illam yuqi'a, dan tidak makruh walaupun sholatnya sampai keluar waktu, meskipun waktunya tidak cukup untuk 1 rakaat menurut kaum mu'tamad. Tapi kalau sholatnya sholat Jumat, ya, tadi kan kita ketika sholat itu sholat biasa bukan sholat Jumat, kita boleh tuh supaya dapat 1 rakaat kita ambil yang rukun-rukunnya saja. Tapi ketika kasusnya sholat Jumat, ini bareng-bareng, sholat Jumatnya di akhir waktu, mungkin kalau di kita mungkin nggak adat kayak gitu ya. Kita sholat Jumatnya alhamdulillah di awal waktu. Mungkin ada sebagian daerah yang seperti itu. Yang waktunya pendek, Pak. Yang waktunya pendek bisa jadi. Atau bisa jadi juga mungkin karena bertepatan dengan Idul Adha misalkan, paginya ya kan repot motong segala macam sampai waktu sholat Jumatnya diakhirkan. Nah, ketika kasusnya sholat Jumat, walaupun rakaatnya itu melebihi waktunya, maksudnya ketika di tengah-tengah rakaat pertama sholat Jumat dur masuk waktu sholat asar, itu tetap dapat 1 rakaat itu. Yang penting pada saat takbir, ya, itu masih di takbiratul ihram di waktu sholat zuhur tadi, waktu Jumatnya. Itu. Nah, far'on, sebuah cabang, yundabu ta'jilu sholatin, disunahkan menyegerakan sholat pada awal waktunya, walau isya'an, walaupun sholat itu sholat isya, berdasarkan hadis Nabi, afdalul a'mal sholatu li awali waktiha, sebaik-baiknya amal, terutama-utamanya amal, yaitu sholat pada awal waktunya. Tapi watakhiruha an awalihi, meskipun demikian sunnah mengakhirkan sholat dari awal waktunya. Nah, tapi pada kasus tertentu itu justru sunnah mengakhirkan sholat. Kan konteks awalnya, hadis awalnya, afdalul a'mal sholatu as-sholatu li awali waktiha, sebaik-baiknya perbuatan amal ibadah adalah mengerjakan sholat pada awal waktu. Wa takhiruha an awalihi, nah, tapi disunahkan mengakhirkan sholat dari awal waktunya dengan syarat, nah, jangan sampai sini doang ini, nanti tabrakan nih ya. Kalau bacanya cuma sampai sini titik, tabrakan nanti nih. Tapi ada penyebabnya. Kenapa? Ditayak kuni jama'atin asna'ahu, kalau kita yakin ada jamaah pada tengah-tengah waktu, selama wa in fuhisat akhiruhu malam yabikil waktu bidhanniha, selama tidak sampai sempit waktunya. Nah, tetap di sini ada catatan, tetapi mengakhirkan sholat itu kurang baik. Jadi kita boleh atau bahkan sunnah hukumnya, sebagian ulama menghukumi bahwa mengakhirkan sholat pada waktunya dengan catatan kalau kita yakin nih, biasanya ada yang datang ke masjid atau ke musolanya itu akhir waktu tuh, ya. Kalau ada sekelompok orang yang sholatnya akhir waktu, kita mengakhirkan sholat boleh tuh, ya. Tapi kalau nggak ada, biasanya sholat jamaahnya cuma 1 gelombang, ya jangan kita akhirkan. Kita ikut gelombang itu di awal waktu. Tapi kalau kita yakin biasanya di masjid ini ada sekelompok orang yang sholatnya di akhir atau di tengah-tengah waktu zuhur misalkan, itu kita disunahkan, ya. Mungkin kalau kita kondisinya lagi sibuk banget gitu kan, kalau kita biasanya ngajak temennya sholatnya jamaah, mungkin karena waktunya juga, walaupun waktunya sudah di akhir-akhir. Yang kedua, wal jama'atul qalil awal waktu, wal jama'atul qalil. Nah, yang kedua, menyangka ada jamaah bila tidak
akhir menurut adat. Jadi kalau kita prasangka kita bahwa nanti di akhir itu ada orang yang sholat, ya, kita boleh mengakhirkan sholat itu. Tapi jangan terlalu mepet masuk ke waktu asar. Ya, kira-kira kalau sholat zuhur ya jam 2-an lah gitu kan. Kita yakin tuh jam 2 itu masih ada orang yang mau sholat berjamaah di masjid atau di musola kantor, ya boleh kita sholatnya ikut jamaah yang terakhir itu. Ada masalah. Tidak disunahkan mengakhirkan salat bila ragu adanya jamaah secara mutlak terlalu akhir atau tidak. Tapi kalau ragu, tadi mungkin orang yang sholat di akhir waktunya itu juga kadang sholat kadang enggak, itu kan buat ragu tuh ya. Kalau kadang ada kadang enggak orang itu, maka ya sebaiknya jangan. Lalu gimana? Ada situasi sholat awal waktu tapi jamaahnya sedikit, atau sholatnya di akhir waktu tapi jamaahnya banyak. Nah, mana tuh yang afdal? Mana tuh yang lebih utama? Nah, di sini dijelaskan wal jama'atu qalil awal waqtin afdalu minal kasirati akhirahu. Lebih afdal ya jamaah sedikit tapi sholatnya di awal waktu daripada jamaahnya banyak tapi sholatnya di akhir waktu. Jadi jumlah jamaah tidak mempengaruhi keafdalan sholat di awal waktu. Di akhiran. Iya. Kebanyakan. Tapi kasusnya kalau lagi ihram, lagi haji, gimana tuh? Wa yu'akhirul muhrim sholat al-isya'i wujuban li ajli khawfi fawati hajjin bi fawtil wukuf bi arafata law sholaha mutamakkinan. Orang yang sedang melaksanakan ihram haji wajib mengakhirkan sholat isyanya karena takut tertinggal ibadah hajinya, yaitu tertinggal wukuf di Arafah kalau ia sholat isya dengan sempurna di awal waktu. Jadi kalau yang lagi haji, apalagi pada saat wukuf di Arafah, biasanya tanggal 9 ya apa aja? 9 Zulhijjah, itu justru wajib mengakhirkan sholat isyanya nanti, ya, karena dikhawatirkan ketinggalan jamaah wukuf, ya. Apa sebabnya? Apa pertimbangannya? Li'anna qada'ahu asmun wa sholatu tu'akhiru li'anha ashalu min masyaqqatihi. Sebab mengqada haji itu lebih sulit dibandingkan mengqada atau mengakhirkan sholat. Jadi ngodain sholat mah gampang, ngodain haji nunggu tahun depan, ya. Antri lagi. Indonesia berapa tahun? 17. Di Jawa Tengah 17 Pak. Ya, itu ada 17. Itu begitu nyampe lebih sehari umurnya. Gimana lebih sehari? Jadi masalah. Kita doakan lah, mudah-mudahan lebih rapi lagi nih. Ini zaman haji di kita. Plus 2 tahun Pak. 2 tahun berangkat. Makanya kalau punya rezeki yang plus dah. Kali yang bayar 300 kali. Iya. 2 tahun. Bukan yang 300 itu bisa. Ya tapi kalau mau bayar udah dulu ya. Oh iya. 300 silakan nggak dapat terus itu. Nggak dapat. Kalau setahun nggak dapat. Enggak apa sih Pak. Iya. Coba ngapain? Ya Allah. Gimana kok cerita ibadah terus begitu ya? udah hampir kali dunia ya. Lalu boleh nggak orang lagi ihram haji, ya, sholatnya itu syiddatul khauf, sholat sambil berjalan atau dalam kendaraan,
wala yusalliha salat syiddatul khauf. Orang yang sedang ihram haji tidak diperbolehkan salat syiddatul khauf, yaitu salat sambil naik kendaraan. Ini nggak boleh tuh. Ini diakhirkan saja nanti waktunya. Wa yuakhiruhu wa yuakhiru aidan wujuban man ra'a nahwa ghariqin aw asirin aw anqadahu kharaqul waqtu. Nah, jadi kita juga boleh ngakhirin waktu nih, ya, untuk nolongin orang yang berusaha menyelamatkan nyawa seseorang. Misalkan ada orang mau tenggelam, gitu kan. Waktunya bentar lagi selesai nih waktu zuhur, tapi kita lihat nih orang ada yang tenggelam. Kalau kita tolongin, waktu sholat kita hilang. Nah, kalau itu diperbolehkan tuh, ya. Atau kita sholat di akhir waktu, diperbolehkan kita nyelamatin nyawa orang tersebut dengan pertimbangan tadi, nyawa orang kalau hilang susah gantinya. Ya, sholat di akhir masih dapat. Gawe daftar ya. Bisa jadi ya, mungkin orang yang tenggelam gitu ya, orang yang kebakaran. Walaupun waktu sholatnya sampai habis diperbolehkan. Apa sayang? Pulang dia? Bisa. Sana? Oh bisa? Kami? Ya. Enggak. Bisa aja ya. Udah ini dia. Nah, itu beberapa situasi-situasi yang ada yang mungkin kejadian dalam perkara mengakhirkan atau mengawalkan sholat kita di waktunya itu. Mungkin sampai situ dulu ya pertanyaan. Ada? Kata Mas? Oh, mandi wajibnya masih jauh ini kata Mas. Saya pernah ngaji Pak. Iya. Itu kalau khusus ya isya, itu jangan disegera-segerakan. Ya. Karena biasanya masuk sholat isya itu kan kadang-kadang masih ada bayang-bayang merah. Dan itu kalau bisa itu sampai hilang dulu baru kita sholat. Iya. Itu kalau masuk di mazhabnya Hanafi ya itu. Ya. Tapi alhamdulillahnya di kita biasanya sholat isya itu benar-benar udah gelap. Tadi ya. Jadi mega merahnya itu memang kan konteks awalnya waktu isya itu masuk ketika mega merah itu sudah hilang. Nah, dari maghrib sampai mega merah itu hilang, kira-kira berapa menit sih sekarang? Kayaknya setengah jam doang udah hilang kali ya. Kalau sekarang kita kan kalau nunggu adzan aja. Nah, sepengamatan saya mungkin kalau salah boleh dikoreksi. Waktu isya itu masuk, lihat ke langit itu emang udah gelap gitu. Nggak kelihatan lagi mega merah itu. Jadi ada jeda sekitar dari maghrib ke isya itu 1 jaman ya. 45 sampai 1 jam. Mas. Kalau bersama-sama ke Indonesia Barat ya kan. Kalau sama di Jawa Timur sama Jakarta beda. Iya. Ya, itu aja. Bagaimana bisa? Ya, alhamdulillahnya kita terbantu sama teknologi yang namanya jam itu. Mungkin konteksnya di zaman dulu sering kejadian kayak gitu kan. Iya. Kan dulu kan memang patokannya benar-benar matahari gitu kan. Benar-benar cuaca gitu. Yang kalau cerah mungkin bisa lebih lama meganya. Tapi kalau lagi mendung kan terhalang juga gitu kan. Hari terus. terhalang juga kan. Itu kok gak isa-isanya. Nah, berarti konteksnya itu ihtiyat, berhati-hati. Jangan sampai sholat itu belum masuk waktunya. Itu konteksnya mengakhirkan sholat isya dengan apa pernyataan yang tadi itu. Ya. Bahkan kemarin pengajian Ustaz Ikhwan itu dengan tegas ada satu hadis yang bilang bahwa sholat yang paling berat itu adalah isya dan subuh, dan itu harus dilakukan secara berjamaah. Kalau nggak berjamaah, udah termasuk kategori Kafir. orang munafik.
yang munafik, orang munafik. Nah, ya, jadi untuk melihat kadar apa namanya mungkin apa ke kafahan Islam seseorang itu salah satunya dilihat dari situ. Jadi ketika sholat subuhnya tidak berjamaah itu kan konteksnya boleh di mana aja sebenarnya, nggak mesti di masjid. Antara sholat subuh dan sholat isya itu masuk ke salah satu ciri orang munafik. Jadi konteks hadis ini asbabul wurudnya ya pada waktu di Madinah kan banyak orang-orang munafik ya. Orang-orang Madinahnya banyak orang yang munafik, terutama pribuminya pada saat itu. Nah itu mereka ngaku di mulutnya beriman, tapi hatinya mungkin nggak bisa ditebak gitu. Nah untuk mengidentifikasi orang-orang seperti itu, maka Rasul melihat caranya seperti itu. Nah siapa nih yang subuhnya nggak ada di masjid? Nah berarti bisa jadi nih imannya ataupun belum sempurna, masih ada rasa kemunafikan dalam hatinya. Nah, seperti itu. Maka ya kita manusia zaman sekarang juga harus ngikutin hadis tersebut. Jadi kalau sholat subuh berjamaah, sholat isya juga berjamaah, gitu kan. Tapi mungkin untuk sebagian orang yang baru belajar tentang sholat, nanti akan pola pikirnya, oh iya Islam ribet amat dah gitu. Orang sudah sholat rajin tapi nggak jamaah masih dicap munafik. Nah, mungkin ini konteksnya untuk ya orang-orang yang sudah sholat 5 waktunya jalan gitu kan, tapi pengen naik lagi apa namanya levelnya, naik level. Nah salah satunya untuk menaikkan level itu adalah sholat berjamaah di 2 waktu yang tadi itu. Gitu. Ada lagi yang ditanyain? Pak Thomas? Apa nih? Jempol apa nih? Belum ada pertanyaan. Belum melulu. Oke, itu aja. Masih ada Pak Ji? Udah. Pak Bilal? Cukup ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syarat yang berikutnya yaitu menghadap ke arah kiblat. Wa khamisuha insyaallah kita bahas di pertemuan minggu yang akan datang. Wallahu a'lam. Sunnaqal wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk Kak. Enggak. Besok mau ikut abinya naik kereta.